Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Lifatus Safira Misbah, NIM 1900512040110 dari kelas TI 2019A. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang DHCP. Apa itu DHCP? DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersamaan dengan submask dan debit gateway. Jika tidak ada lagi IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP atau IP dengan sendirinya, tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Ilustrasi, ketika DHCP client meminta IP ke DHCP server, lalu DHCP server meminjamkan IP kepada klien. Cara kerja dari DHCP server. Pertama, discover, yaitu ketika klien meminta nomor IP ke server. Menggunakan broadcast mencari DHCP server. Lalu offer, DHCP server bisa salah satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu request, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diberikan dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui perminjaman tersebut kepada DHCP server. Lalu DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja dengan jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan dari DHCP server. Pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Lalu, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau sedang off. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Lalu DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan dari DHCP server sendiri yaitu semua pemberian IP bergantung pada server.
Maka, dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP. Konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah, namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang kedua, konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Langkah-langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Ada laptop, smartphone, Wi-Fi, 2 Wi-Fi, switch, dan 1 server, DHCP server.
Langkah pertama, setting IP server secara statik, yaitu 192.168.1.253.25. Lalu, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi. Kemudian, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Sekian dari penjelasan saya tentang DHCP. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.